Doa adalah puncaknya ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sumsum dan intinya ibadah. Dan semua kita kalau berdoa pasti pengen diijabah oleh Allah. Lalu bagaimana caranya supaya doa kita itu diijabah oleh Allah? Untuk menuju kemari maka tentu ada adabud doa, etika berdoa. Bagaimana supaya permintaan kita itu enggak pakai lama diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Aliyu wahai Ali, idza da'auta fabsut yadaka hadwa sadrika. Betul ya? Wahai Ali, apabila engkau berdoa, fabsut yadaka, maka bukalah, hamparkanlah akan tanganmu, hadwa sadrika, berjurusan dengan dadamu. Wala tarfa'ha fawqa ra'sika, jangan kau angkat tanganmu itu melebihi kepalamu. Wa tushiru ilallahi bisababatikal yumna, dan kau berisyarat kepada Allah dengan telunjukmu yang kanan. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kita berbicara tentang adab-adab doa supaya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa adalah puncaknya ibadah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sumsum dan intinya ibadah. Dalam hadis yang lain, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu sebetulnya ibadah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua kita kalau berdoa pasti pengen diijabah oleh Allah. Tidak ada orang yang doa yang kemudian pengen doanya tidak diijabah. Lalu bagaimana caranya supaya doa kita itu diijabah oleh Allah? Untuk menuju kemari maka tentu ada adabud doa, etika berdoa. Bagaimana supaya permintaan kita itu enggak pakai lama diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbicara adab dan syarat doa banyak sekali.
Ini yang disebutkan pada kajian kita hanya salah satu dari banyak. Yang terbesar memang makanannya yang halal. Iya, ini yang terbesar. Jadi kalau makanan haram itu, kata Nabi, menghalangi doa kita untuk naik, untuk diterima. Dalam hadis yang sahih, Nabi menyinggung ada hamba summa rafa'ar rajulu yadaihi fayaqulu ya Rabbi wa malbasuhu haramun wa mat'amuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabulah. Ada orang bepergian jauh, mukanya berdebu, rambutnya acak-acakan, bajunya dekil, tangannya diangkat, doa minta sama Allah, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dipakai haram, bagaimana mungkin diijabah? Begitu kata Nabi. Nah, banyak syarat-syarat untuk doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai adab doa. Di antaranya adab doa itu supaya diijabah oleh Allah, awali dengan alhamdu, kemudian habis alhamdu solawat, kemudian yang ketiga titik-titik permintaannya, kemudian ditutup solawat sama alhamdu. Begitu, kayak begitu kalau doa. Jadi alhamdu, muji Allah, solawat Nabi, terus permintaan apa itu di situ tuh yang diminta, terus terakhirnya solawat amal hamdu. Ini namanya adabud doa, supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah. Doa-doa kita tuh diijabah. Hal yang paling penting dalam doa adalah adabnya husnudzon billah. Itu yang paling pokok orang doa. Baik sangka sama Allah, yakin, hakul yakin yang diminta diijabah. Enggak boleh kita doa hendak punya keyakinan diijabah. Kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah fa innallaha subhanahu wa ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahid. Berdoalah kalian kepada Allah disertai keyakinan hati bahwa yang diminta pasti diijabah. Sebab Allah tak ijabah doa dari orang yang hatinya lalai, tidak yakin, tidak husnudzon kepada Allah. Apa iya ya kalau saya minta dikasih? Begitu. Jangan. Husnudzon. Minta sama Allah, minta. Yakini dalam doa itu adalah menjunjung tinggi perintah Allah. Yakin itu. Kalau doa itu ibad, menjunjung tinggi perintah, ada ganjarannya. Ada. Jadi kita doa tuh ganjarannya besar. Jadi jangan nggak doa.
Pertemuan sebelumnya menerangkan waktu-waktu mustajab, di antaranya antara adzan dan qomat. Nah, pertemuan ini berbicara cara-cara supaya doa kita itu diterima oleh Allah, adab-adabnya. Begitu, tadi udah disinggung, awali alhamdu, solawat, lalu kemudian permintaan ditutup dengan solawat dan alhamdu. Kemudian kita kudu husnudon billah, yakin ama Allah. Begitu, yakin ama Allah. Kemudian ini cara nih, bagaimana tangannya kalau minta. Apakah minta tuh tangannya kudu diangkat atau tidak? Saudara sekalian, mengangkat tangan dalam doa ini adalah sunnah hukumnya. Sunnah kalau doa kita ngangkat tangan, kecuali pada bagian-bagian yang tidak disuruh ngangkat tangan oleh Nabi. Emang ada, tidak semua doa ngangkat tangan, tapi asal hukum ngangkat tangan ketika doa ini sunnah. Saya mau menyebutkan yang tidak ada ngangkat tangan doa ketika sujud. Lagi sujud tuh, tangannya nggak usah diangkat. Kan doa juga, bener nggak? Emang nggak diajari oleh Nabi doa ketika duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Tangannya nggak usah diangkat, tangannya emang begitu nabinya, nggak diangkat tangannya. Tuh, mana lagi nggak ngangkat tangan. Kemudian itu ketika doa sesudah tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati min fitnatil masihid dajjal rabbi inni dzalamtu nafsi, dan seterusnya. Itu tangan tidak diangkat. Mana lagi yang tangan tidak diangkat? Khotib, nih mukhatib nih, ketika doa pada khutbah Jumat. Khatib tuh ketika doa lagi khutbah Jumat tidak angkat tangan. Kalau pengen ganjarannya berkurang, silakan angkat tangan tuh si khatib. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum. Nih ngangkat tangannya nih ngurang-ngurangin ganjaran si khotib. Tapi kalau jamaah mah, jamaah ngangkat tangan. Khotib nih begitu, hadisnya sahih, enggak ngangkat tangan ini sahih. Dan ini yang suka orang keliru. Ada orang habis sholat doa enggak ngangkat tangan. Orang pada Allahumma dia jegek aja, tangannya nggak diangkat. Dia bilang ini ada hadis. Begitu kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yarfa' yadaihi inda du'a. Saya melihat Rasulullah seumur-umur kagak ngangkat dua tangannya tuh ketika doa, kata Anas. Hadisnya sahih. Kata teman kita, ini enggak ngangkat tangan. Yang ngomong sahabat.
Ini bagaimana? Justru ini Anas ini ngebenerin orang yang salah. Ada awalannya ini hadis, namanya disebut asbabul wurud, latar belakang terjadinya omongan. Ada orang namanya Bishr bin Marwan khalifah. Waktu khutbah Jumat, doanya tangannya diangkat. Sahabat tuh salah dikit aja langsung dibenerin. Ketika doa Allah maghfir lil mu'min, langsung diri. Seumur umur gua nih ikut Nabi 10 tahun di Madinah, ndak pernah Nabi ngangkat tangan ketika doa. Saat apa? Iya, saat khutbah. Bukan semua doa, bukan. Ini kan begitu. Karena kita nggak paham nih hadis Nabi, kan ikut program One Day One Hadis. Satu hari stres kita. Begitu stres. Ini hadis Anas. Saya belum pernah melihat Nabi ngangkat tangan ketika dapat sehadis hari ini kiriman WA. Berarti ngangkat tangan tidak perlu. Besok dapat hadis lagi. Innallaha hayyun karim. Allah itu maha hidup, maha pemurah. Yastahyi, Allah malu idza rafa'a abdahu yadaihi inda du'a an yaruddahuma safra. Bila mana si hamba berdoa tangannya diangkat minta sama Allah lalu turun kagak dijabah, Allah tak suka. Ngangkat tangan ini sunnah, kemarin kagak. Ini hadis itu harus utuh. Kalau sepotong apa aja nggak jadi. Tuh begitu. Jadi ngangkat tangan enggak sunat ketika khutbah. Adapun jamaah ngangkat tangan. Selebihnya Nabi banyak hadisnya. Tangan ini kudu diangkat. Ini namanya adabud doa. Adab berdoa. Tangannya diangkat. Ini ngangkatnya bagaimana? Ini beda-beda. Ngangkat tangan nih supaya doa kita diijabah oleh Allah. Nabi ngangkat tangan juga beda-beda. Ketika sholat istisqa, minta hujan, Nabi diangkat sampai keteknya kelihatan. Begini, sholat istisqa, tangannya diangkat gitu sampai putihnya ketiak kelihatan. Nabi mau ininya putih. Kalau kita mau orangnya putih, itu keteknya hitam. Enggak percaya, intip aja di rumah dah. Mau sekarang juga silakan. Begitu Nabi itu gitu, bayadhu ibtai, kelihatan itu sampai begini. Nabi waktu nggak hujan-hujan, sholat istisqa itu sholat minta, doanya begini, tangannya diangkat, tangannya sekali itulah tangan tuh diangkat. Di luar ini enggak, ini ngangkat tangan. Bagaimana ngangkat tangannya di luar istisqa? Fabsut, nah ini hadisnya, yadaka hadwa sodrika, tanganmu diangkat, dihamparin sejajar dengan dada. Jadi segini aja kalau doa begitu. Lalu apakah diadu, apakah dipisah? Kan begitu doa. Diadu tuh tahu diadu? Begini.
Apa begini? Maka yang paling tingginya adalah multasiqaini, tangannya diadu, ghaira mutafarriqaini, tidak dipisah. Itu doa. Diadu. Minta beras, tangannya begini, lihat, ambak-ambakan. Ada foto ulama-ulama besar Betawi, Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur, makamnya di Condet dekat PGC itu. Kemudian Habib Salim Jindan, kakeknya Habib Jindan Al-Fakhriyah, makamnya juga di situ, di Condet juga. Kemudian Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi, Habib Ali Kuita, makamnya di Kuita, Senen. Ada foto 3 serangkai itu. Ada tulisannya di bawah foto tuh, banyak dijual tuh kalau ada acara-acara itu. Malam yahzan bimautil alim fahuwa munafiq. Siapa yang tidak berduka ketika ulama wafat, orang tersebut dikatakan munafik. Yang kita mau ceritakan, tangannya begini, tangannya begini tuh di foto, diaduk setinggi dada. Maksudnya apa itu foto itu? Itulah hebatnya ulama. Udah wafatnya ngajar, udah wafatnya ngajar. Kalau doa kayak begini, kata beliau, lihat aja banyak itu di mana-mana. Kalau doa kayak begini, kata beliau, ini doa, tangannya diadu, tangannya setinggi dada, rapat, pisah ya nggak apa-apa, cuman tumpah ini. Minta beras acah-acahan, berantakan juga. Setinggi dada, setinggi dada. Ini ada, dibuka dan begini doanya. Apalagi begini, Allahumma Allahumma, keluar asap. Jahat. Begitu digosok, nggak usah Allah, begini. Doa begini, adabnya doa. Kalau doa jangan nggak ngangkat tangan. Anda begini silakan, lebih tinggi begini. Begini ketika genting, Nabi itu istisqoto genting, enggak hujan-hujan Madinah. Enggak hujan-hujan Madinah. Kalau kita pengen tahu Masjid Madinah tuh, di sini namanya paling ujung Babus Salam. Babus Salam tuh lurus dengan Bab Jibril. Ini rumah Rasulullah, kubur Nabi. Sebelah situ, kalau arahnya sana nah kiblatnya, sebelah situ namanya Bab Jibril, pintu situ. Pintu situnya namanya Babus Salam namanya. Di belakang Babus Salam nih ada namanya Babur Rahmah. Begitu. Diperhatiin kalau ke Madinah tuh, saya masuk di pintu mana itu ya. Pokoknya Enggak. Kenapa? Sendal ketukar. Salah masuk. Ya Allah. Ini diinget-inget nih, pintu ini ada namanya dan ada sejarahnya.
disebut babur rahmah, pintu rahmat. Begitu. Kenapa itu? Kan ada bab Abu Bakar Siddiq, tuh ada tuh babur rahmah. Jadi tempat sholat Nabi itu kalau sholat istisqa, sholat id, ada namanya di depan tuh kira-kira 300 meter dari masjid Nabi nih, sebelah kemari nih, sebelah apa ini ya, kesininya dia ngadepnya utara, ini sebelah barat atau timur, pokoknya di depan ini agak kanan itu Masjid Ghamamah namanya Masjid Ghamamah. Alhamdulillah belakangan ini bisa dinikmati, boleh sholat di situ yang tadinya dikunci aja. Habis Masjid Ghamamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, begitu. Agak ke situnya Masjid Ghamamah baru Masjid Umar. Adapun Masjid Utsman sebelah mari. Karena di Madinah itu ada 30-an masjid bersejarah di luar Masjid Nabawi yang kudu dikunjungi oleh kita. Nah, waktu Nabi sholat istisqa, Nabi lagi ngajar tuh ada sahabat masuk sama Nabi. Nabi ini pada banyak mati unta, hewan-hewan saya karena nggak ada air. Nabi doa, maka Nabi sholat istisqa, kumpulin sholat minta hujan. Kalau di Maharta nggak usah, banjir ya. Begitu. Tapi ada ajaran ini kenapa hilang begitu. Sholat istisqa di Indonesia itu jarang. Sholat ini nih, artinya untuk bisa dipakainya. Karena kita alhamdulillah stabil secara umum. Kalau daerah-daerah luar sampai detik ini, kalau udah nggak hujan, masya Allah, itu nggak hujan-hujan pada mati. Binatang nggak kuat bertahan. Maka dia nangis sama Rasulullah. Sholat istisqa, hujan turun. Nabi hujan tuh luar biasa hujan, seminggu nggak berhenti hujan. Maharta bagaimana kira-kira? Seminggu. Apanya? Ya Allah, ini seminggu dia datang lagi sama Nabi. Kemarin ngomongnya Nabi binatang banyak mati, ini datang lagi Nabi binatang banyak mati. Dia bilang lagi gitu, iya kelelep masalahnya karena hujan kagak berhenti lah. Arab nggak ada penyerapan, kan batu tanahnya begitu, batu. Kalau di Arab banjir, hujan dikit banjir biasa karena nggak bisa nyerap begitu. Arab tuh normal tuh banjir mah karena nggak ada serapan, batu semua, batu semua. Maka kemudian seminggu berikutnya ngadu lagi, Nabi itu binatang dan saya pada mati. Kemarin mati, hujan mati, enggak kebanyakan. Kebanyakan doa lagi. Ini babur rahmat tuh bab rahmat. Yang saya mau cerita, bab turunnya rahmat dari situ tuh. Setelah keluar dari situ tuh hujan turun. Itu maka disebut pintu yang orang nangis-nangis ini babur rahmat. Nabi pernah doa genting tangannya diangkat karena genting. Ya saudara, kalau genting ya nggak apa-apa. Gitu. Itu dah sholat istisqa. Tapi adab doa begini. Adab doa. Wala tarfa'ha fawqa ra'sik, jangan kau angkat tangan itu di atas kepala kecuali istisqa tadi. Kalau itu istisqa mau begini nih doanya, atau genting yang diminta. Kalau genting banget udah stres dah, saya bingung habis virus yang sekarang nih bikin banyak positif. Virus apa? Apaan? Iya, Omicron itu positif, begitu. Apa? Oh, Omicron, iya itu bikin positif.
Hah? Oh, Abah klon, ya mau diganti, ya monggo dah. Enggak terima si Umi. Begitu. Gitu. Jangan dicatat. Ini saudara, kita doa, jangan tangannya diangkat. Wala tarfa'ha fawqa ra'sik. Ali, jangan kau angkat tanganmu di atas kepala. Jangan. Doa begini. Doa. Nabi suruh. Cuman telunjukmu diangkat ke atas. Jadi kalau doa tuh telunjuknya nggak nempel. Kalau doa telunjuk kanan, tuh tunjuk kanannya ke atas tuh. Allah Esa, Allah saja yang mengijabah saya punya doa, telunjuknya. Begitu. Biasa orang pakai kalau la ilaha illallah, tangannya itu. Biasanya habaib tuh kalau la illallah. Itu doa. Tangannya ini isyarat, telunjuk kanan ke atas. Isyarat ini apa? Namanya adabud doa. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala disuruh oleh Nabi supaya doa kita diijabah. Di antara cara kita punya tangan diangkat, lalu kemudian setinggi dada, kemudian jangan melebihi kepala kecuali istisqa, begitu. Ini namanya adab-adab kita minta sama Allah. Minta, jangan nggak minta. Ama Allah tuh minta. Supaya apa? Untuk menyatakan kehambaan kita sama Allah. Bahwa kita ini butuh kepada Allah. Emang sudah menjadi watak dasar kita manusia. Butuh kasih sayang Allah dalam berbagai keadaan. Waktu kita senang butuh, waktu kita susah butuh. Emang kita tidak bisa lepas dari rasa butuh kepada Allah. Jangan kita bilang begini, ya Allah, sudahlah, jangan. Minta. Jangan tidak minta. Apa saja. Ajukan proposal itu kepada Allah. Ajukan. Jangan tidak ajukan. Cuman adab doa yang terpenting, jangan minta buru-buru. Jangan minta. Artinya minta buru-buru tuh gimana? Kayaknya belum enggak didengar doa saya. Enggak. Semua doa didengar sama Allah. Ini hanya berbicara waktu. Tugas kita ada, tugas Allah ada. Tugas kita mengajukan proposal. Itu tugas kita. Tugas Allah meng-ACC. Itu Allah. Kapan meng-ACC-nya? Ini sesuai dengan iradat Allah. Sebab yang diminta itu ada kalanya tidak pas. Kita jangan sampai ngatur-ngatur Allah berbicara waktu. Ngatur Allah berbicara waktu. Tapi kita harus ngatur diri kita bagaimana yang tepat kita minta. Jangankan kepada Allah, kepada sesama saudara, kita sama orang tua minta ada waktunya. Emak sama baba
lagi berantem, dordar, lagi tengkar. Kita datang minta duit, dikasih apa? Tuh, gamparan. Tuh, berarti ada waktu. Maka kita sama Allah nih saudara harus paham pada bab doa. Jangan kita kayak bocah, jangan. Apa tuh bocah? Bocah tuh ngambekan. Namanya Jadi di dalam bab doa nih, di dalam bab doa itu manusia itu diukur oleh agama pada perjalanan ruhani. Orang sebut perjalanan spiritual, bukan dari sisi umur. Boleh jadi ada orang umurnya sudah 60-70 tahun tapi Allah sebut dia bocah, masih bocah. Boleh jadi umurnya 7 tahun, 8 tahun tapi kata Allah nih orang dewasa. Jadi karena agama menyoroti dewasa atau bocah bukan dari umur, tapi dari perjalanan ruhani. Ada orang begini, udah tahajud seminggu, nggak ada perubahan warungnya, lalu berhenti. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada. Ada orang berasa ini kok usaha kurang maju, lalu diajarin oleh temannya sholat duha, udah seminggu sholat duha, nggak ada perubahan, lalu berhenti. Ini namanya disebut ngambek. Ame Allah, berarti pangkatnya masih bocah. Ada nggak model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada doa. Jadi kita minta sama Allah, minta saja. Adapun waktu memberi terserah Allah. Nih saya terangin, Nabi Ibrahim doanya begini, pengen punya keturunan saat itu. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak keturunan yang tergolong anak yang soleh. Itu doa, minta anak yang soleh. Nabi Ibrahim maka gelarnya Khalilur Rahman, kekasih Allah. Nabi Ibrahim itu enggak kok lama ya, enggak, doa aja. Tuh berapa tahun sejak memulai Nabi Ibrahim doa sampai punya anak namanya Ismail, 80 tahun. Berapa tahun? 80. Setahun enggak berhenti dan enggak, nih kok enggak dikasih-kasih ya, 2 tahun. Kita baru nikah 6 bulan aja, aduh belum punya anak, begitu. Jadi ini nih udah sampai 80 tahun doa itu, baru fabasyarnahu bighulamin halim, kami kasih kabar gembira kepada Ibrahim, dia punya anak laki-laki yang sabarnya luar biasa. Begitu 80 tahun enggak ngeluh, doa terus. Kita baru juga seminggu sholat duha, enggak ada perubahan, berhenti, tahu doang sholat duha ngerjain orang. Ada enggak yang model begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Ngambek sama siapa? Allah diambekin. Yang tukang ngambek nih namanya apa? Bocah. Bocah di mata, masih bocah.
di mata Allah. Jangan. Doa aja. Begitu. Minta sama Allah. Begitu. Pada bagian ini Ibnu Athaillah dalam hikamnya menyatakan la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liyasik fa innahu dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Jangan sampai tertundanya waktu pengijabahan Allah, waktu pemberian Allah. Jangan sampai telatnya Allah beri, padahal doa sudah serius, adab doa sudah dijalanin. Jangan sampai menjadi penyebab Anda berputus asa. Jangan. Yakini dengan pengijabahan doa, ud'uni astajib lakum. Anda berdoa, saya ijabah. Kata Allah. Tapi pada hal-hal yang Allah pilih, bukan yang kita mau. Pada waktu yang Allah tentukan, bukan waktu yang kita pengeni. Begitu. Doa saja. Jangan kayak bocah. Sebab orang tua yang baik bukan orang tua yang memperturuti permintaan anaknya, apa aja dikasih. Itu bukan orang tua yang baik. Tidak disebut abun rahim, tidak disebut ayah yang baik, yang sayang sama anaknya, bila setiap permintaan anak dituruti. Itu bukan ayah yang baik dalam kacamata agama. Ayah yang baik melihat dulu yang diminta ini bagaimana, manfaat apa madarat, dilihat. Itu ayah yang baik. Itu mau jadi ayah. Kata anaknya, ya saya mau loncat dari lantai 2. Boleh. Ini namanya ayah nggak benar. Ntar dulu, ini benar apa enggak yang diminta. Saya mau main api, silakan. Ini ayah nggak benar, lihat dulu. Ini manfaat apa madarat. Itu ayah, dan Allah lebih sayang kepada kita dibanding ayah kita. Demikian yang diminta. Maka Allah lihat, Allah kasih, cuman pada waktu yang tepat dan tidak pernah meleset. Maka kata ulama, rezekimu tahu alamatmu, meski kau tak tahu di mana alamat rezeki itu. Jangan takut, apa yang mesti bagian kita akan sampai di tangan kita, siapapun yang mau menghalang-halanginya. Apapun yang bukan rezeki kita tidak bakalan sampai kepada kita, meski kita sudah berupaya sekuat tenaga untuk mengambilnya. Itu begitu. Oleh karena itu, jangan sampai kita putus asa. Bila Allah telat memberi, laksana anak kecil. Pagi-pagi minta es krim sama ayahnya, ya minta es krim, beli es krim. Enggak dikasih oleh ayahnya, si anak ngambek, menuduh yang tidak-tidak bahwa ayahnya pelit. Kenapa? Karena dalam otak bocah, bila minta enggak dikasih sama dengan
pelit. Sama dengan pelit. Itu begitu. Itu bocah. Padahal ayahnya bukan gak punya duit, banyak dia duitnya. Cuman belum sarapan. Bisa batuk, nanti dituduh virus baru lagi. Bisa pilek, tuduh corona. Begitu. Bisa sakit perut, macam-macam. Maka tidak memberinya. Kalau ini bocah, ini dewasa, akan paham sebetulnya tidak memberi itu bukan pelit, tapi pemberian yang sangat luar biasa, karena itu yang manfaat buat kita. Bila kita dibukakan dadanya tentang rahasia kenapa ditolak permintaan itu, maka sebetulnya bukan ditolak, tapi diberi dengan yang lebih baik dari yang diminta. Bila si bocah ini dewasa, yang tadinya menuduh pelit ayahnya, oh ternyata bukan pelit. Ayah itu memberi yang lebih baik dari apa yang diminta. Kalau saya waktu itu minta es krim dikasih, saya sakit perut, kagak bisa main bola, nggak bisa main petak umpet, nggak bisa main layang-layangan, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Itu ayah bukan pelit, tapi amat sangat sayang. Begitulah anak yang cerdas. Demikian kita jadi hamba sama Allah. Jangan menuduh yang tidak-tidak. Tugas kita doa-doa. Jangan nggak doa. Baca ratib. Jangan tinggal. Karena di sana ada doa. Doa kita. Ajuin terus proposal sama Allah. Jangan takut. Minta. Karena doa adalah puncaknya ibadah. Sebagai bentuk kesadaran bahwa kita adalah hamba. Hamba yang tidak punya kuasa dan Allah yang punya kuasa. Hamba yang hanya bisanya meminta dan tidak bisa memaksa untuk Tuhan memberi. Kita minta. Begitu. Karena itu bila kemudian ada doa yang dirasa telat pengijabahannya, kita harus husnudzon. Pertama, jangan-jangan adab doa tidak dijalankan. Itu satu. Bila permintaan kita telat, jangan buruk sangka sama Allah. Harus husnudzon. Jangan-jangan adab doanya belum dijalankan. Yang kedua, jangan-jangan Allah ini rindu dengan terus merintihnya kita. Sebab begini saudara, jangan kita kalau doa tuh enggak buru-buru dikasih sama Allah nuduh pelit. Jangan. Saya mau kasih contoh. Bisa jadi yang kita minta hari ini langsung tokcer dikasih sekarang, itu bisa jadi bukan berangkat dari cinta, bisa aja berangkat dari kebencian. Jangan sampai kita nggak paham yang Allah kasih kepada kita, kasih mau kasih, cuman apakah atas dasar cinta Allah sama kita atau atas dasar benci sama kita? Ini beda. Sebab ada hadis. Apa itu hadisnya saudara? Bila hambaku yang bengal minta kepadaku, Jibril tolong kasih buru-buru. Saya gak dengerin suara dia. Kasih. Allah. Jibril, bila hambaku yang baik, yang ku cinta sama dia, minta kepadaku, tolong jangan buru-buru kasih. Saya rindu pengen dia malam ibadah, pengen merintih lebih dalam lagi kepadaku. Dan ini kita pakai dalam kehidupan kita saudara. Saya kasih analogi ini agar supaya mudah.
Kita lagi duduk-duduk di restoran bintang 5, bukan kaki 5, 4 sih kakinya. Ini kita lagi duduk di restoran, ada anak muda datang dengan rambut yang acak-acakan, bawa gitar, mana metiknya kagak sama lagi notnya, gunjrang ganjreng, lagunya kita nggak demen lagi. Kira-kira kita kasih duitnya entar-entar apa buru-buru? Hah? Buru biar apa? Iya, itu ngasihnya tuh dengan cinta apa dengan benci? Oh, kesel tuh, iya. Biar apa dikasih buru-buru? Biar jalan. Tuh. Dikasih itu berarti belum tentu atas dasar cinta. Begitu maksudnya. Tapi ada anak muda datang, kita lagi duduk, mana lagunya kita demen banget lagi, lagu Nika Ardila, metik gitarnya pas, dia nyanyi, buru-buru dikasih enggak? Enggak. 2 lagu dulu. Tuh 2 lagu katanya. Begitu. Yang kayak begitu. Kenapa kita dientar-entar ngasihnya? Karena kita asik mendengarnya. Allah begitu. Jangan-jangan ini Allah nih rindu, bukan habis duha doa. Yang pengen rintihan suara kita, pengen 2 lagu dengan malamnya. Katanya susah karena virus. Kenapa malamnya ngorok terus? Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jangan. Tangisi Allah. Tangisi Allah. Tangisi. Allah tuh tangisi. Jangan kagak kita. Jadi telat itu bukan berarti benci. Jangan. Berapa banyak orang main lagu, pengamen, lalu kemudian kita enggak kasih bukan karena benci. Minta bukan selagu, tapi dia minta sevolume karena asik kita dengar lagunya. Allah begitu, rindu dengan rintihan kita. Jadi jangan negatif sama Allah. Allah itu sayang sama kita, kayak bapak kita. Bawa kita ke dokter mau disuntik, itu bukan karena kejam, karena sayang. Sayang, karena sayang. Maka Allah ngasih cobaan sama kita bukan karena Allah kejam sama kita, tapi karena sayang. Dan wataknya kita demennya dicubit. Kalau dicubit aja sama Allah baru ingat lagi, pengen doa. Kalau normal usaha kita ngorok, ada masalah baru ya Allah, hambamu ya Allah, lagi susah ini ya Allah, duit ya Allah. Itu begitu. Itu kalau ziarah. Kadang kita suka ziarah dengan teman-teman itu. Kata teman kita, ini jamaah banyak, cakep. Kata saya kagak. Loh, banyak ini guru, jamaah ini ratusan mobil. Iya, kalau saya nggak girang. Kalau banyak yang ikut berarti jamaah banyak yang susah. Itu iya. Oh begitu, iya. Kalau dikit, alhamdulillah. Begitu, ngaji aja begitu. Ngaji aja, orang banyak nanya, itu kok jamaahnya banyak kalau ngaji? Kata saya, itu dia sedihnya saya. Berarti banyak yang puyeng. Puyeng di rumah ini. Iya, puyeng di rumah. Makanya sama teman-teman saya yang ngajar Quran, yang ngajar zikir, majlis ratiban, awal buka tuh majlis zikir 200. Awal buka.
Besok-besok tinggal 5. Dia ngadu sama saya, ini jamaah tinggal 5. Sukses. Dia kaget, kok sukses tinggal 5 dari 200? Mestinya juga 300. Berarti yang susah tinggal dikit. Tinggal dikit yang susah. Ini tinggal 5. Begitu. Tinggal 5. Oh begitu? Iya. Ntar tuh temen-temen ente yang hilang dari 200, ntar kalau dia susah mah balik lagi. Itu udah biasa dalam majelis itu begitu. Jadi yang susah banyak. Begitu. Nih bapak-bapak ibu, kalau duitnya banyak, ratusan juta, miliaran, pagi ini bisa ada di Bali, ada di Anyar, ada di Singapura, ada di Bangkok, ada di Kuala Lumpur, begitu. Karena nggak ada. Daripada di rumah cucu berisik, mendingan, betul nggak? Tuh iya tuh. Jadilah saudara. Jadi ternyata itu ngaji nyari ketenangan. Makanya kata Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adzami, muallim itu tidak pernah marah kepada jamaah yang ngaji. Duduknya di depan, tidur di depan. Ngaji malam Rebo. Malam Rebo itu ngaji di Jembatan 5, Kampung Lio, Sawah Besar, Kampung Lio, Guru Mansur, Jembatan 5. Itu kalau malam Rebo. Maghribnya di Pembangunan, di Gajah Mada Plaza. Isanya di situ. Itu ngaji Isa, tidur. Kita tegur, anaknya sama guru, itu tidur, kata jangan. Jadi yang tidur tuh enggak diapa-apain. Enggak diapa-apain. Kenapa begitu? Enggak ditegur, kan dia niatnya mau ngaji. Kenapa guru enggak disuruh melek? Itu dia dapat manfaat majelis ilmu. Di mana manfaatnya majelis ilmu? Ini orang yang tidur nih tipikal orang yang di rumahnya diomelin bininya mulu. Kagak bisa tidur di rumah, bisa tidurnya majelis. Tenang dia, biarin. Jangan mengganggu orang yang tuh. Tapi ini banyak makna. Guru kita luar biasa, Bi. Enggak marah, sabar, begitu. Dialihkan pikiran-pikiran itu, begitu bahasa lainnya. Tapi jawaban itu lucu, tapi bermakna. Itu begitu. Ini tipikal orang di rumahnya diomelin bininya mulu. Kagak pernah bisa tidur di rumah, baru bisa tidur kalau di majelis. Biarin, jangan dibangunin, begitu. Biarin. Entar juga kalau sudah doa nih, bangun. Coba. Itu ada orang yang model kayak begitu tuh, ada. Begitu. Saya pernah nanya, nih muallim nih pernah marah nggak di majelis? Dulu pernah sekali begitu. Begitu kata muallim, di majelis itu juga begitu. Hanya begitu beliau menjawab waktu itu. Jadi saudara sekalian, doa kita jangan tinggal doa, terus doa sama Allah. Banyak kemarin sudah disinggung waktu-waktu mustajab. Begitu, tapi tugas kita yang terpenting minta. Dan Islam kaya dengan berbagai macam bunga rampai doa-doa. Imamun Nawawi tulis dalam Adhkar Nawawi, dan harus ada di rumah seorang muslim ini kitab. Harus ada di rumah muslim, salah satunya kitab Adhkar An-Nawawi. Ini harus ada, beli saja. Begitu, beli saja. Perhatikan saja yang nerjemahnya belakangan. Karena banyak orang yang tidak beres hadisnya benar, dipleset-plesetin ada. Yang ngusap wajah aja dihilangin hadisnya, ada juga. Habis salam ngusap wajah,
Jadi nggak perlu ngusap wajah. Gara-gara ini belakangan ini banyak yang nyoret-nyoret nas-nas ulama, hadis-hadis, karena tidak seirama dengan dia punya pola pikir yang disebut manhajnya dia, dan ini menjadi kendala. Jadi beli adkar, di situ doa-doa banyak, sampai siraman orang nikah kan ada tuh siraman, itu diajarkan oleh Nabi, cuman cara saja nih yang beberapa yang kelirunya. Ada siraman Nabi siram itu, cuman kalau Nabi siraman tuh sesudah akdun nikah, anak ama mantu disiram sama Nabi. Ada doa-doanya, ada doa-doanya, ada hadisnya banyak, doanya ada, semuanya doanya. Jadi diajarkan di Al-Adhkar nggak ada. Ini adanya di Hisnul Hasin, artinya doa-doa Nabi. Adhkar namanya, Adhkar An-Nawawi. Azkar mungkin tulisannya DZ, Adhkar. Iya, Adhkar An-Nawawi. Lihat saja di Google dah, Tokopedia. Itu banyak untuk menambah koleksi kita. Nanti kalau sudah punya, lihat di daftar isinya. Itu penting supaya kita tahu doa, banyak hutang. Ini yang bikin puyeng bukan corona tapi cicilan ya. Tuh begitu. Ini ada semuanya. Jadi semua doa ada di situ. Doa-doa yang Nabi baca. Artinya hadis-hadis doa. Isinya banyak. Doa-doa Nabi apa aja? Ya termasuk doa sholat, doa turun hujan, doa mau nikah, doa habis nikah, doa sakit, doa punya hutang, doa apa. Ini Nabi. Adhkar Nawawi. Kita tidak sempat untuk baca ini dengan waktu yang ada. Kitab ini aja belum tamat-tamat yang kecil. Adhkar ini tebal segini. Tebal kitabnya, tebal. Beli saja. Jangan tidak punya itu. Jadi biar kita doa enak. Doa-doa Nabi. Biar kita bagus. Itu doa-doa Nabawi. Ada semuanya. Jadi supaya kita tahu, terbimbing doa kita. Oleh Imamun Nawawi yang mengarang. Begitu. Yang mengarang Imamun Nawawi. Kitabnya Adhkar. Dan termasuk syarat-syarat doa segala macam ada di depannya. Beliau tulis semuanya. Apa yang seperti kita bedah di antaranya. Ala kulli hal, muslim jangan tidak berdoa. Mintalah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta, silakan minta. Jangan tidak minta sama Allah. Jangan takut. Rasulullah tuh ngajarin berbagai macam doa. Buat apa? Supaya umat tidak ngalamin susah. Supaya umat tidak ngalamin susah. Diajarin doa. Beneran. Jangan kita enggak doa. Doa. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Doa. Bila kemudian bapak dan ibu mengalami kebuntuan hidup, frustasi berat, stres, menjalani kehidupan ini bingung, jalan ini harus bagaimana yang saya tempuh, bingung, saya kasih pesan, dan ini amalin, minimal seminggu tidak putus. Seminggu tidak putus. Baca hadarat, monggo hadarat yang saudara biasa baca. Begitu. Tapi auratnya jangan lepas dari ini. Saudara baca Alam Nasrah,
laka sadrak. Surat Insyirah 17 kali. 17 kali. 17 kali. Kemudian baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 129 kali. 129 kali. Jumlahnya segitu. Jangan lebih, jangan kurang. 129 kali. Ketiga, baca begini nih. Ya musabbibal asbab sabbib. Begitu. Ya musabbibal asbab sabbib. Ya musabbibal asbab sabbib. Wahai Tuhan yang menyebabkan datang berbagai solusi, sabbib, datangkan solusi terbaik kepada saya dari problem yang menimpa saya. Habis ini 9 kali baca ini. Dah minta bahasa Indonesia. Ibu ngewarung dirasa kok macet terus, Allah kasih buka lagi, lancar lagi. Ada kebuntuan jalan hidup, amalin, tangis ya Allah. Itu doa yang diajarkan ulama untuk memecahkan problem kehidupan. Begitu, baca, amalin, supaya tidak bingung. Begitu. Iya, baca itu. Kalau problem itu buntu, baca. Saya mau bacanya di kuburan emak aja dah. Enggak apa-apa, ziarah kubur emak, baca itu doa. Silakan, boleh. Mau doanya, saya mau doanya di masjid aja dah, di masjid. Saya doanya di rumah-rumah, yang penting doa. Karena Allah demen sama hamba yang berdoa. Dan Allah sangat benci kepada orang yang tak mau doa. Dia sombong seakan-akan tak punya butuh sama Allah. Amalin itu berkah hidup kita. Moga kita termasuk orang-orang yang gemar berdoa, yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, semoga silakan. Baik. Waalaikumsalam. Yang pertama apa? Doa yang tidak dianjurkan dibaca pada saat sujud. Baik. Sebetulnya saat sujud sholat itu yang sangat tinggi nilainya baca tasbih. Baca tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini paling tinggi. Bolehkah kita baca doa-doa? Silakan. Lagi sujud silakan. Yang penting bahasa Arab. Boleh. Tapi kalau dia paham, sudah dibimbing sama Nabi. Kalau doa tuh yang paling manjur banget waktu antara dua sujud. Antara dua sujud, yakni waktu udah dibimbing sama Nabi. Wis sujud baca tasbih saja. Cuman pertanyaannya, bolehkah baca doa? Boleh. Yang penting berbahasa Arab. Baguskah? Kurang bagus. Kan ditanyanya boleh. Boleh nggak? Boleh. Bagus? Kurang bagus. Yang bagus baca tasbih. Kita minta apa? Penyebabnya kebanyakan kita mohon maaf kayak beo. Dan ini harus dinaikin, jangan kayak beo, lebih tinggi dari beo kita. Apa itu beo? Beo bisa baca la ilaha illallah, bisa. Ketika ditanya artinya apa, enggak bisa beo mengartikan.
fasih baca la ilaha illallah, tapi enggak paham artinya, maka tak ada faedah la ilaha illallah yang dibaca oleh beliau. Waktu mati terakhir ucapannya mati, enggak bisa baca la ilaha, gara-gara beliau tidak ngerti. Kenapa banyak muslim waktu sujud lama banget dalam sholat, lama banget baca tasbih? Bukan, dia doa, kata dia doa. Kenapa? Karena tak mengerti apa yang dia baca dalam sholat, apa yang kita tangisi. Seretnya rezeki kita dibimbing oleh Nabi, Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya punya dosa. Sebab rezeki bisa seret gara-gara dosa. Innal abda la yukhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibu. Hamba diseretkan rezeki gara-gara dosa yang dia kerjakan. Rabbighfirli, ampuni dosa yang menghalangi rezeki saya. Warhamni, apa yang kita keluhkan nama Allah. Rasanya kita ini penyakit kok enggak hilang-hilang, urat pada asem. Asem urat ya. Warhamni, dibimbing sama Nabi. Rasanya hidup kok susah terus kita. Gimana jalan rezeki? Wajbur nih, udah dibimbing. Cuman karena kita tak mengerti bacaan-bacaan sholat, sampai kita merasa lebih hafal, main kebut aja. Robbi fani, Allahu Akbar. Ada nggak yang kayak begitu? Ada, banyak. Yang mana orangnya? Jadi ini nih begini. Tapi bolehkah pertanyaannya waktu sujud kita doa? Boleh. Dari Al-Quran? Bagus dari Al-Quran. Begitu. Cuman yang terbaik tasbih. Baca tasbih. Sebetulnya kalau dia paham, tasbih ini menarik. Ini maknanya tasbih yang disujud tuh. Kalau kita terbuka, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah Tuhanku yang maha luhur, maha suci dari berbagai kekurangan. Saya ini hamba kekurangannya banyak. Sempurnain dong ya Allah kekurangan saya, biar enggak pusing hidup saya. Yang maha luhur, saya ini hamba yang begitu rendah dan hina dina. Angkat dong derajat saya ya Allah. Yang tadinya sakit sembuhin, yang tadinya sengsara senengin, yang tadinya nangis mulu kasih tawa. Itu ada di Subhana Rabbiyal A'la. Cuman kita nggak ngerti. Gara-gara kita nggak ngerti waktu sujud sub Allahu Akbar. Ada Wajib Karim. Iya, jangan. Hayati Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal A'la bihamdihi. Wis bahasa Indonesia terjemahnya apa? Saya ini hina, saya ini rendah, saya ini banyak kekurangan. Itu kesadaran itu yang akhirnya Allah tinggikan derajat kita. Jadi silahkan doa, tapi yang baik bertasbih. Kurang lebih begitu. Kemudian apa itu Bunda? Oh iya, mana tanda-tanda? Bagaimana ciri-ciri? Kita ini apakah dibenci, apakah dicinta? Begitu. Saya jadi khawatir, takut Allah ijabah ini dalam bentuk benci Allah, kan begitu. Jadi begini dulu, cara Allah mengijabah doa ada 3. Ini yang kita harus pahami. Allah tuh di dalam mengijabah doa kita ada 3 yang Allah berikan. Yang pertama, sesuai dengan keinginan kita, namanya ainul matlub, sesuai dengan yang diminta. Itu bisa saja begitu. Yang kedua adalah dihindarkan dari bahaya.
Kita minta duit, seumpama kata Allah, nih orang kalau dikasih duit otaknya jalan-jalan, kuliner, udah bakal jadi sakit. Jadi yang terbaik buat ini hamba, kasih sehat aja, duitnya pas-pasan. Yang penting sehat. Itu bisa saja begitu cara mengijabah Allah. Beda-beda Allah ijabah tuh. Ada kalanya dikasih sehat, mintanya duit dikasihnya sehat, begitu. Itu begitu. Itu cara pengijaban Allah. Yang ketiga, bisa saja disimpan di akhirat karena Allah tahu ini hamba miskin pahala. Pahala yang dikerjakan dari ibadah hancur digerogoti virus-virus ria, ujub, tetek bengek yang akhirnya ganjarannya habis. Maka doanya disimpan di akhirat. Sampai dalam riwayat, ketika ada seorang hamba melihat, ya Allah, ganjar surga saya kok tinggi amat. Dari mana ini? Saya nggak punya ibadah sebanyak ini. Kata Allah, dulu kan kau minta kaya. Jadikan dari baca Waqiah yang dibaca. Minta kaya, saya nggak kasih kaya. Saya tahu kalau kau kaya ini bakal jauh dari masjid. Mainannya nggak bener dah. Mainannya begitu. Maka kemudian saya simpen karena kau ganjarannya nggak ada. Supaya kau dapetin surga ini, maka permintaanmu kualihkan di akhirat. Kata dia nih, pas tahu kayak begitu, ya Allah, coba semua doa-doa saya nggak diijabah di dunia. Begitu. Dia heran tapi telat ngomongnya. Di dunia tabungan. Jadi doa kita tuh ada 3. Ada sesuai permintaan, ada pengalihan untuk yang lebih baik, ada tabungan di akhirat. Dari 3 ini semuanya bagus buat kita. Fahami, tugas kita minta. Tugas Allah maksimalkan pada tugas kita. Jangan pikirkan di luar tugas kita. Biarkan Allah yang mengijabah. Tugas kita minta saja sama Allah. Jangan tidak minta. Terus ajarin tehi. Yakin hakul yakin. Doa itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama doa tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Oh baik. Emang betul ada badab doa ini banyak banget ya, ada 15. Kan satu hadis ini dang. Tadi saya tidak menyampaikan semuanya. Terima kasih dengan pertanyaannya. Doa ini bagaimana tangannya? Diajarkan oleh Nabi, kalau dalam doa itu minta penolakan bala, minta ditolak bala, maka doanya tangannya dibalik. Allahumma dfa'annal bala wal ghala wal waba. Tangannya begini. Yang namanya nangkis itu bagaimana ya? Nangkis. Oh iya, dibalik nangkis. Ini nangkis bala. Iya nangkis mau begitu. Begitu. Nolak tuh begitu. Nolak. Yang namanya minta rahmat begini. Maka doa tinggal diputar. Allah madfa'anal. Cuman kalau yang kayak diputar-putar nih, kalau tahu maknanya yang dibaca si imam. Kalau nggak tahu, susah juga. Yang waktu khotib Jumat aja dia tidur, ngangkat tangan aja kagak. Kan susah juga ini ya. Jadi kita memang doa itu adabnya. Kalau kita minta dihindarkan, tangannya begini. Kalau minta rahmat, tangannya dibalik. Gitu doang tuh. Begitu.
Jadi kita harus mengerti kalau pada bagian itu kita minta. Kalau udah ngomong ya Allah jangan begini dah. Kalau jangan, kalau ini begini, itu begitu. Kalau pada bagian ini kalau kita mengerti, kalau enggak udah begini aja, nggak apa-apa. Begitu wong kagak ngerti, daripada bingung apa ini tuh orang tuh ya apa pegel atau olahraga ya tuh jadi begitu. Begitu. Padahal ini adab doa, kurang lebih demikian. Allah. Sudah ya, baik.